Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Habibur Rahman Al-Farabi. Kali ini saya akan menjelaskan tentang tugas agenda 1 bagian kedua terkait dengan klasifikasi isu kontemporer yang kita dapatkan, yang telah saya temukan gitu ketika menjalankan tugas sebagai CPNS di UPPD Banjarbaru. Nah, jadi nanti di sini ada beberapa analisis yang akan dilakukan. Yang pertama mungkin terkait dengan identifikasi isu, kemudian ada analisa isu dengan metode AKPL, kemudian ada matriks penilaian kualitas isu dengan teknik USG, dan juga ada pendekatan fishbone diagram. Oke, mari kita mulai dengan identifikasi isu. Nah, jadi ada beberapa kasus atau isu aktual yang saya temukan selama menjalankan tugas di UPPD Banjarbaru. Yang pertama adalah belum efisiennya validasi pelaporan realisasi fisik dan keuangan bulanan. Jadi terkadang terjadi perbedaan, terjadi realisasi fisik yang kurang dibandingkan dengan realisasi keuangan bulanannya. Nah, hal ini mungkin terjadi karena kurangnya koordinasi antara pegawai yang mengerjakan realisasi fisik, kemudian dan juga pegawai yang melaksanakan realisasi keuangan, sehingga nanti akan dibutuhkan digitalisasi pelaporan sehingga pihak-pihak yang terkait dengan pelaporan realisasi fisik dan keuangan bisa saling berkoordinasi gitu. Kemudian yang kedua, ada belum efektifnya rekonsiliasi aset antara bagian akuntansi dengan mengurus barang. Jadi ada beberapa aset yang saldonya atau masa manfaatnya yang sebenarnya sudah habis, gitu, masih tercatat di akuntansi di, mmm, di akun aset di laporan keuangannya. Jadi, aset yang seharusnya masa manfaatnya sudah habis, malah ternyata masih ada gitu loh, masih tercatat asetnya di laporan keuangan. Nah, hal ini nantinya akan berdampak pada, mmm, jumlah aset yang ada, padahal seharusnya aset ini sudah dihapus, tetapi justru masih ada gitu di laporan keuangan. Kemudian belum adanya digitalisasi pengelolaan arsip laporan realisasi fisik dan keuangan. Jadi masih banyak, yang mengarsipkan dokumen-dokumen penting, baik itu dalam bentuk laporan keuangan, realisasi fisik dan keuangan atau SPJ-an, masih dalam bentuk hard file. Padahal, sangat bisa kita ganti metode pengarsipan itu dengan, membuat database sendiri. Kemudian yang keempat, belum meratanya pemahaman PPTK terkait penetapan angka realisasi fisik dan keuangan di UPPD Banjarbaru. Jadi nanti, akan ada sosialisasi mungkin terkait dengan, mmm, penetapan angka realisasi fisik dan keuangan yang, seharusnya gitu untuk, PPTK yang ada di UPPD Banjarbaru. Kita lanjut ke analisa isu dengan AKPL. Jadi, analisa isu dengan AKPL ini artinya dengan aktual, kemudian kehalayakan, problematik, dan juga layak. Di sini untuk, yang pertama, belum efisiennya validasi pelaporan realisasi fisik dan keuangan bulanan di UPPD Banjarbaru itu, totalnya 20. Jadi sangat-sangat diprioritaskan gitu. Masuk prioritas 1, kemudian, yang kedua, belum efektifnya rekonsiliasi aset antara bagian akuntansi dengan pengurus barang di UPPD Banjarbaru. Ini nilainya adalah 18, sehingga masuk prioritas ketiga. Kemudian belum adanya digitalisasi pengelolaan arsip laporan realisasi fisik dan keuangan di UPPD Banjarbaru, itu nilai totalnya adalah 19, sehingga masuk prioritas kedua. Dan juga yang terakhir, belum meratanya pemahaman PPTK terkait penetapan angka realisasi fisik dan keuangan di UPPD Banjarbaru. Ini nilai total analisisnya ada 16, jadi sehingga masuk prioritas keempat. Jadi, sebagai keterangan mungkin aktual di sini artinya adalah benar-benar terjadi gitu dan sedang sangat-sangat hangat dibicarakan di masyarakat. Kemudian kehalayakan, itu artinya isu yang menyangkut hajat orang banyak. Lalu problematik,
itu dimensi masalahnya kompleks sehingga perlu benar-benar dicarikan solusinya. Dan yang terakhir layak itu artinya isunya itu masuk akal dan juga realistis serta relevan untuk dimunculkan pemecahan masalahnya itu nantinya. Jadi berdasarkan analisa isu dengan AKPL ditemukan prioritas 1, 2, 3, sampai 4-nya sebagai berikut. Kemudian kita lanjut ke matriks penilaian kualitas isu dengan teknik USQ. Yang pertama di sini untuk belum efisiennya validasi pelaporan realisasi fisik dan keuangan bulanan itu total nilainya ada 15. Lalu untuk belum efektifnya rekonsiliasi aset antara bagian akuntansi dengan pengurus barang itu nilai total analisisnya adalah 13. Untuk yang ketiga belum adanya digitalisasi pengelolaan arsip laporan realisasi fisik dan keuangan itu totalnya 14 dan juga belum meratanya pemahaman PPTK terkait penetapan angka realisasi fisik dan keuangan itu nilainya 12. Jadi untuk skor 5 ini benar-benar sangat perlu dicarikan isunya gitu. Perlu dicarikan solusinya. Jadi dari keempat isu ini semuanya masih benar-benar harus dicarikan solusinya masing-masing gitu. Kemudian keterangannya ya untuk U di sini artinya urgensi atau gawat tidaknya, kemudian S artinya seriousness atau serius tidaknya isu tersebut, dan juga growth artinya berdampak atau enggaknya isu tersebut dalam kegiatan di kantor gitu. Kemudian kita lanjut ke pendekatan fishbone diagram. Jadi di sini dari beberapa isu yang dipaparkan sebelumnya itu angka analisis yang paling banyak itu atau yang paling urgent itu terkait dengan belum efisiensinya validasi laporan realisasi fisik dan keuangan bulanan di UPPD Banjarbaru. Jadi di sini intinya adalah terkait dengan rendahnya digitalisasi pelaporan. Nah, di sini ada beberapa faktor penyebab. Yang pertama adalah individu atau sumber dayanya. Jadi tidak ada operator database. Jadi nanti mungkin akan dibuatkan akan ditunjuk beberapa orang yang akan mengupload gitu file-file, baik itu bentuk laporan keuangan, kemudian SPJ-an dan file-file pentingnya lainnya gitu. Kemudian dari segi bahan materialnya sampai sekarang itu masih banyak yang menggunakan kertas sehingga penggunaan digitalisasi pelaporan itu masih sangat minim. Itu kemudian alat-alat yang digunakan di sini, teknologi yang ada masih belum bisa dioptimalkan. Padahal banyak komputer dan juga jaringan internet yang bisa dioptimalkan gitu untuk membuat database di kantor sendiri. Dan juga metodenya di sini fokusnya pada arsip sampai saat ini berbentuk hard file ya. Jadi hal ini mengakibatkan rendahnya digitalisasi pelaporan. Fokusnya masih di arsip yang berbentuk hard file, sehingga nantinya kita akan memfokuskan juga untuk membuat arsip dalam bentuk soft file, sehingga untuk menghindari beberapa kerugian seperti hilangnya hard file tersebut, mungkin baik karena terjadi karena kebakaran ataupun dan lain sebagainya, hilang dan lain sebagainya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait dengan tugas identifikasi isu kontemporer yang ada di UPPD Banjarbaru. Terima kasih banyak sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.